Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati guru kita, saudara kita, Bainul Kiram, Ustaz Dr. Supriyadi MAG, Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ittihad Bapak Abdul Ghani MHSH beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Maulana Al-Atos dan para guru, para kiai, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Rijal Kamil MAG, Bapak Ketua RW dan RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang saya banggakan, Ketua Panitia Penyelenggara Santunan Yatim dan Duafa Muhammad Yanto, dan juga yang tidak kalah pentingnya Ketua IRMA, itulah Saudara Sumantri SB. Hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Hanya kepada Allah kita bersyukur kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dapat memanfaatkannya, bisa hadir di tempat yang sangat mulia dan dimuliakan Allah ini dalam rangka suatu kegiatan yang sangat berharga, suatu kegiatan yang sangat mulia di bulan suci Ramadan ini, yaitulah santunan yatim dan duafa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya atas nama tokoh masyarakat dan sekaligus juga diamanatkan sebagai pengurus DKM. Tentunya ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada remaja yang didukung, dimotivasi baik oleh IRMA maupun juga oleh DKM. Tentunya bahwa remaja ini sudah dapat membuktikan, sudah dapat mengaplikasikan apa yang mesti dilakukan. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, walaupun mungkin masih sangat sederhana. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih meriah daripada ini. Oleh karena itu saya memberikan masukan kepada remaja, tentunya bahwa masjid ini adalah sebagai cikal bakal kalian, tempat kalian untuk dapat berapresiasi, dapat membuktikan bahwa kalian adalah sebagai remaja Islam. Tentunya kalau kita mau maju harus siap untuk dikritik, harus siap untuk banyak ya masukan-masukan, tetapi harus kuat mental. Kalau kita menjadi seorang pemimpin yang ingin maju, jangankan katanya salah, benernya saja masih disalahkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada remaja Masjid Jami' Al-Ittihad ini, sudah banyak berkontribusi di lingkungan ini, ya salah satunya untuk dapat memakmurkan masjid. Oleh karena itu, saya juga ucapan terima kasih kepada Ketua DKM beserta jajarannya yang sudah dapat mendukung kegiatan-kegiatan remaja ini tanpa surut. Bahkan begitu semangatnya Ketua luar biasa. Oleh karena itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada remaja, tetap semangat, jangan surut apapun tantangan yang akan kalian hadapi. Karena kedepannya lingkungan ini, masjid ini tergantung kepada kalian.
Kami sebagai orang tua hanya mendukung, hanya berikan motivasi. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang sudah berkontribusi dapat mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Juga nanti mohon kepada Ustadz Dr. Supriyadi MAG untuk dapat memberikan motivasi, memberikan arahan terutama kepada para generasi muda dan juga kepada para anak yatim. Tentunya jangan hanya kita sangat selalu berharap mudah-mudahan keadaan ini nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Ustadz Abdul Ghani. Yang saya hormati tokoh masyarakat dan juga guru saya Bapak Dr. Andes Haji Samsudin. Yang saya hormati Ketua Irma, siapa namanya Ustaz? Mana Sumantri ya? Kenal dong, salam kenal. Sumantri. Saya hormati Ustadz Rizal Kamil, juga guru saya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya hormati para aparatur negara, yang saya hormati juga para warga serta jamaah Masjid Jami Al-Istihad, dan para ustadz, para kiai, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini ada orang tua saya, ada guru saya, ada saudara saya. Ini izin ya. Sebetulnya kalau nggak diizinkan juga bersyukur banget nih untuk ceramah di sini nih. Sebetulnya jujur nih ya, saya mah nggak bisa ceramah sebetulnya. Betul dah, swear, kagak bisa ceramah.
Cuman kalau disuruh ceramah, ya terpaksa harus bisa-bisain. Sering yang saya lakukan adalah sifatnya kajian. Tapi jujur saya sampaikan kepada Pak Pemi, Pak RT, sebetulnya hari ini juga ada jadwal yang sama. Cuman bikin mikir sampai 20 menit. Ini yang mana ya? Mengutamakan yang pertama apa yang kedua? Kalau bahasa kita mengutamakan yang bini tua atau bini muda? Muda. Aduh, yang mana tuh? Oh, yang tua ya katanya. Selama 20 menit mikir-mikir. Udahlah. Pilih yang mudaan aja dulu dah. Jadi bukan berarti yang di sini saya anggap sebagai bini muda nih. Ini dalam rangka silaturahmi ke guru saya, orang tua saya, pembimbing saya di sini pernah membimbing saya, ngajarin saya. Sekalian silaturahmi dah. Ini bukan nyelongcong ini mah. Dalam rangka bukan menceramahi, tapi sama-sama belajar aja. Kalau ada yang salah, tegur aja. Halo? Mana suaranya? Sehat semuanya? Materinya apa nih Pak Ustaz? Nonton. Pak Kiai, materinya apa nih? Enggak, judul ceramah saya maunya apa? Mau yang galak, yang serem atau yang lucu? Kalau yang lucu saya kasih yang lucu. Kalau yang serem saya takut. Terus mau yang mana dong? Ngobrol aja deh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit materi saja karena ini kultum kuliah 17 menit. Maka dibatasi oleh waktu. Kita sudah sampai kepada hari yang ke-23. Selama 23 hari ini kita sudah ngapain? Sudah ngapain? Baik, jawabannya kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita telah tilawah Quran, telah berzikir, telah bersedekah, silaturahmi dan sebagainya. Insya Allah dari hari pertama sampai dengan hari ini seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam yang ke-23 tadi adalah di antara Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir yang disunnahkan untuk melaksanakan i'tikaf. Halo? I'tikaf di mana i'tikaf? I'tikaf itu di Masjid Jami'. Di masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat Jumat. Tadi ada ibu-ibu ke rumah saya. Ustadz, boleh nggak niat i'tikaf tapi di rumah? Udah saya jawab dah. Yang saya pahami i'tikaf itu di masjid. Kalau ibu niat i'tikaf di rumah namanya bukan i'tikaf tapi istrikaf. Istri dibekap. Itu namanya apa, Bu? Kalau di rumah apa namanya? Istrikaf. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang kita ingin capai di i'tikaf itu? Ada yang tahu, ibu-ibu? Apa yang kita ingin capai di i'tikaf? Mencapai malam Lailatul Qadar. Itu apa fadilahnya? Khairun min alfi syahri. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Andaikan saja jika Allah mengizinkan nih,
Bapak guru kita Ustaz Samsudin 5 tahun berturut-turut dapat Lailatul Qadar, berarti 83 tahun kali 5 ada berapa tuh? 200-an tahun, sama dengan usianya para nabi dulu. Itu baru 5 tahun, bagaimana dengan 10 tahun kalau istiqomah? Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mendapatkan dan meraih Lailatul Qadar? Kata guru saya yang dari Depok, Bapak Ibu, ada 3 amalan yang pokok yang kita laksanakan secara istiqomah, insya Allah dapat yang namanya Lailatul Qadar. Catat ya, catat. Mana? Irma mana ketua Irma? Catat nih. Yang pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar yaitu qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu adalah salat yang dilakukan sepanjang malam. Kapan itu? Qiyamul lail itu dibagi 3. Makanya ada istilah sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama itu dari ba'da isya sampai dengan jam 10. Berarti DKM Masjid Al-Istihad melaksanakan sholat tarawih ba'da isya sampai dengan jam 9 malam, berarti sudah sedang qiyamul lail, tapi ngambil di waktu sepertiga pertama. Halo, saya ulangi, tarawih itu sudah melaksanakan qiyamul lail di sepertiga pertama, dan itu utama, waktu yang utama. Kemudian sepertiga malam kedua dari pukul 10 sampai dengan pukul 1 dini hari. Jadi Bapak Ibu jamaah boleh tuh melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail tanpa ada batasan berapa aja rakaatnya, sekuatnya. Yang kuat 100 rakaat silakan, yang 200 rakaat silakan. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Kalau ngantuk jangan dipaksakan untuk sholat, lebih baik tidur, karena khawatir bacaannya justru menghina kita. Dan itu boleh dilakukan. Jangan memiliki stigma begini, Ustadz, kalau jam 11 mah bukan qiyamul lail. Oh bukan, tetap itu disebut dengan qiyamul lail, dan itu posisinya lebih utama. Sementara sepertiga malam terakhir dimulai pukul 1 sampai dengan subuh. Kapan Pak, Bu? Dari jam 1 sampai subuh. Berarti Bapak Ibu jamaah, jam 1 itu sudah masuk qiyamul lail sepertiga malam terakhir. Berdasarkan pada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Setiap yang berdoa aku kabulkan, kata Allah. Setiap yang minta aku beri, dan setiap orang yang meminta ampunan diampuni. Jadi kalau ingin mengambil waktu yang paling utama, tadi kan yang pertama utama, yang kedua lebih utama, yang terakhir paling utama. Jadi kalau ingin doa kita didengar, doa kita dikabulkan, ambil waktu sepertiga malam. Halo? Ini diberi kagak nih? Masuk gak nih ilmunya? Jadi kalau ingin doa kita diijabah, ngambil waktu sholat di sepertiga malam
kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah, diberikan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, ambil waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam terakhir. Dari jam berapa, Bu? Sampai subuh. Jadi kalau ada ibu ya bangunnya jam 3:30, bangun 4:30 nih, sementara waktu subuh 4:30, masih ada nggak waktu untuk tahajud? Masih ada nggak waktu untuk sholat? Masih. Jangan pernah putus asa bahwasanya jam 3:30 itu selama belum ada berkumandang azan masih bisa melaksanakan qiyamul lail. Begitu. Kata Nabi, fa'in khifta, jika kamu khawatir terdengar waktu fajar, masuk waktu fajar, tambahin 1 rakaat, yaitu sholat witir. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ulangi kembali. Waktu qiyamul lail itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam sepertiga malam pertama dari jam berapa? Ba'da Isya sampai 10. Sepertiga malam kedua dari jam 10 sampai jam 1. Sepertiga malam terakhir dari jam 1 sampai waktu subuh. Kalau ketika sudah azan maka berhenti. La salatan illa maktubah. Tidak ada sholat sunnah kecuali sholat yang wajib. Jadi ketika mau nambah sholat sunnah Allahu Akbar, terdengar azan, maka stop, berhenti. Begitupun sama ketika sholat sunnah qobliyah subuh, ketika Allahu Akbar, udah iqamah, maka berhenti. Jadi tidak ada sholat sunnah dalam hal itu. Nah, oleh karena itu bukan berarti ketika kita sholat taraweh itu wah sholat taraweh mah kurang afdol, sebaiknya nanti terakhir. Lalu emang yakin bisa bangun jam 1? Emang yakin bertambah umurnya? Bisa jadi antara aja lah jam 2 bangun, ternyata nggak bangun-bangun gitu. Jadi tetap saja yang namanya sholat tarawih insya Allah dapat keutamaannya sama nilainya dengan qiyamul lail. Itu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar jangan pernah tinggalkan sholat sunnah, terutama di waktu malam dan di sepanjang malam, terutama di 10 terakhir Ramadan. Cuma kadang-kadang ini mah kita nih, kita apa di sono? Yang di sono rata-rata kalau ramenya masjid di malam yang ganjil-ganjil doang, malam yang genapnya sepi. Berikutnya, amalan kedua yang bisa meraih Lailatul Qadar adalah tilawah Al-Quran. Halo? Hai. Kalau saya bilang halo, hai. Kalau saya bilang hai, halo, hai, hai, halo. Berarti masih enggak ya? Yang kedua, ibadah tilawah Al-Quran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a kitabullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu al-hasanah, maka baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Nabi juga mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf,
Mim itu satu huruf. Kalau kita membaca saja alif lam mim berarti 3 huruf. 3 huruf berarti 3 kebaikan. 3 kebaikan dikalikan dengan 10 kebaikan berarti total berapa? 30 kebaikan. 30 pahala itu yang terhitung. Halo? Nih. Halo? Semua nanya boleh? Boleh. Yang berhasil ngejawab dapat hadiah dari ketua DKM. Mau dah? Boleh kan Pak? Berapa jumlah surah dalam Quran? Ayo. Jangan aki-aki dijawab. Enggak afdol, ini anak-anak. Hah? Wah, kayaknya tawadu semua ini. Ya, baik. Berapa jumlah surah dalam Al-Quran? Ada 114 surah. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? 6.000. Kalau kata guru saya dulu 6.666 ayat. Walaupun kalau pengen percaya bukti benar apa tidak, tolong deh Ustadz Rizal udah hitung coba. Jumlah ayatnya itu sebetulnya 6.326 ayat. Tapi guru kita dulu supaya mudah menghafalnya dirubah menjadi 6.666 ayat. Gampang hafalinya. Berapa kalimat dalam Al-Quran? Hampir 7 juta. Berapa jumlah huruf dalam Quran? Waduh, banyak banget. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibadah membaca Quran itu berarti ketika kita membaca Quran sama saja kita sedang beribadah, berkomunikasi, berdoa, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahala melimpah ruah. Apalagi ibu-ibu yang di hadapan saya dan juga bapak-bapak, para ustadz yang mungkin kalau saya tanya nggak enak. Kira-kira ibu-ibu di depan nih sudah berapa kali khatam? Nah, sudah berapa kali khatam, Ibu? 2 kali, alhamdulillah. Kalau Ustadz Sumantri, mana Sumantri? Ustadz Sumantri saya dengar dia sudah menyelesaikan 35 juz. Kelebihan itu. 30 juz. Sudah berarti 1 kali khatam. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita sering interaksi dengan Quran, terutama di 10 malam terakhir, insya Allah peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar kita dapatkan. Karena sebutan lain dari Ramadan adalah Syahrul Quran. Apa Bu? Syahrul. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena Syahrul Quran itu dasarnya adalah di malam itu diturunkannya Al-Quran. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Kemana? Ke Baitul Izzah. Saya pertanyaan lagi. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sama dunia, selangit dunia. Dan itulah disebut dengan malam yang penuh keberkahan. Diperjelas di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran yang di malam yang penuh keberkahan. Di malam yang penuh berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Surah apa tadi? Ad-Dukhan ayat 3. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau bisa jangan hanya sebatas pada prestasi. 2 tahun ini 2 kali khatam, tahun ini depan 3 kali khatam. Dan kalau bisa 1 kali khatam tapi konsisten,
tahun depan, terus begitu saja. Karena Rasulullah lebih senang mencintai, menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Ini sebagian, bukan di sini, tapi di sono. No. Ada orang semangat di Ramadan, ibadahnya musiman. Pas Ramadan khatam 5 kali. Selat belakang aja. Ramadan udah pergi, boro-boro ngaji. Nah ini kesalahan. Tanda-tanda Ramadan kita diterima adalah adanya perubahan kita semakin baik. Gitu. Itu yang kedua. Amalan ibadah yang kedua yang bisa jadi harapan untuk meraih Lailatul Qadar. Ini ngomong-ngomong di depan kita sudah bisa baca Quran, sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah, juz 30 sama juz apa? Bukan. Yang ketiga, amalan yang bisa diharapkan untuk meraih Lailatul Qadar adalah sedekah. Halo, Ibu? Sedekah. Sedekah itu lebih utama, lebih afdal, pahalanya besar ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Jadi jangan pernah berhenti. Nih, dengerin nih, halo, yang ada di sini. Kalau bisa setelah selesai acara ini kotak amal penuh kayaknya. Betul dah. Karena pahalanya besar sedekah di bulan Ramadan. Perhatikan di dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang yang beriman itu menjauhi tempat tidurnya. Kemudian apa yang dilakukan? Maksudnya adalah dia memilih sholat daripada tidur. Kemudian apa lagi? Ya da'una rabbahum khaufa wa tama'ah. Kemudian setelah dia sholat, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Khaufan wa tama'ah, dengan rasa khawatir dan berharap. Takut tidak dikabulkan, berharap dikabulkan. Kemudian berikutnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sholat dan setelah kita berzikir, kita berdoa sebagai pemancingnya supaya doa kita dikabulin, sedekah. Ada orang bertanya sama saya begini, ini mah ilmu mudah-mudahan bisa dicatat. Ada orang nanya ke saya, Ustaz, apa bedanya sedekah, infak sama zakat? Kira-kira ada yang tahu? Baik. Kalau toh memang sudah ada yang tahu, mudah-mudahan bisa tambah tahu karena memang perlu dimurajaah, pengulangan. Halo? Nih, perhatikan. Bukan ngajarin ya. Ini mah supaya saya juga bisa tambah hafal. Yang namanya Yang namanya sedekah itu lebih luas. Bu, sedekah itu lebih. Kok jadi lama begini sama ngomongnya? Berarti berapa nih tadi ya? Terusin gak nih? Serius? Terus aja lah, Pak. Besok. Jangan, Pak. Sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah sunnah itu adalah sedekah yang diberikan tanpa adanya ikatan dan jumlahnya. Jadi sedekah itu boleh berupa materi dan non materi. Oleh karena itu sedekah bukan hanya duit, bukan hanya beras, bukan hanya makanan, tapi juga pikiran, ide, gagasan, tenaga, waktu. Ini ketua DKM ini sudah sedekah nih. Jabatannya jabatan sedekah. Karena dia sudah meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya buat masjid, itu sedekah. Jabatan sedekah. Setiap hari dia berpahala. Dan ada juga disebut dengan senyum juga sedekah. Wah, kalau sudah dibagikan makanan kayaknya udah habis waktunya nih. Ya. Kemudian ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa?
sedekah wajib itu namanya zakat. Zakat dibagi dua, ada zakat fitri dan zakat mal. Semuanya sama-sama wajib. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 dikatakan menggunakan kalimat sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kalimat sedekah. Maksudnya sedekah yang wajib, yaitu zakat fitri. Ini diwajibkan per jiwa. Sementara zakat mal diwajibkan kepada orang yang kaya. Kemudian kalau infak itu apa? Infak dibagi dua. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Loh, kok dibagi dua lagi? Infak wajib itu apa? Infak wajib itu adalah kewajiban menginfakkan kepada anak istri. Namanya disebut dengan nafkah. Makanya yang wajib memberikan nafkah siapa, Bu? Suami. Yang cuci piring siapa, Bu? Yang masak? Yang ngepel? Salah. Yang ngepel suami. Yang nyuci piring? Yang ngejemur? Nyetrika? Lalu istri ngapain? Istri itu tugasnya dua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat kepada suami. Kalau suami nyuruh nyuci piring, nyuci piring. Kalau suami nyuruh masak, masak. Kalau suami nyuruh nyuci, nyuci. Gitu, nggak boleh nolak. Kewajiban taat aja sama suami. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itu nafkah, infak wajib. Sementara infak sunnah itu sifatnya sunnah, bebas dan tidak terukur jumlahnya. Tapi infak itu harus dengan materi. Kalau sedekah boleh dengan materi. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kegiatan ini adalah bagian dari implementasi kita untuk bersedekah. Insya Allah kegiatan ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan Lailatul Amin ya Rabbal. Baik, nanti masih banyak mungkin acara yang bisa dilaksanakan. Saya kira cukupkan saja ceramah. Saya nggak bisa ceramah, ini paksain aja ini mah. Ini agak grogi juga ini. Aduh, pengen kencing lagi. Kalau saya stres biasanya pengen kencing aja. Walaupun sebentar, mudah-mudahan sedikit manfaat dari ilmu yang saya sampaikan. Ya, kalau memang ada yang salah, silakan nanti kita ngobrol di balik panggung. Ya, kalau memang ada yang salah, tolong diingetin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, sama-sama yuk kita berdoakan, saling mendoakan ya seluruh rangkaian ibadah kita, Ramadan kita, dari hari pertama sampai dengan hari ini, sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tilawah kita, silaturahminya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
أشهد أن لا